Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kesibukan saudara hari ini? Dan apa fokus utama saudara hari ini? Saudara pasti sudah tahu, hidup kita itu sama seperti uap, sebentar saja ada, lalu lenyap. Itu hidup di dunia. Tapi sesudah itu ada sebuah kehidupan yang lain, namanya hidup yang kekal. Nah, suatu kali Yohanes Pembaptis bersama murid-muridnya melihat Yesus. Lalu dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 37-38, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kalau Yesus yang sama hari ini bertanya kepada saudara yang sudah mengaku sebagai pengikut Yesus, kira-kira apa jawab saudara? Yesus bertanya, "Kamu sibuk ke sana kemari, apa yang kamu cari?" Yesus bertanya, "Kamu belajar tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, apa yang kamu cari?" Yesus bertanya, "Kamu bekerja pagi, siang, sore, dan malam, apa yang kamu cari?" Yesus bertanya, "Kamu melayani di gereja, di luar gereja, apa sebetulnya yang kamu cari?" Yesus bertanya, "Kamu ingin sekali dapat jabatan, dapat pekerjaan ini dan itu. Apa yang kamu cari sebetulnya?" Yesus bertanya, "Kamu ingin menjadi selebriti, kamu ingin menjadi pengusaha sukses, kamu ingin menjadi pemain musik yang luar biasa, kamu ingin menikah, kamu ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, apa yang kamu cari?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa menjawabnya dengan baik. Matius 16 ayat 26 berkata begini, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya itu?" Apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milik saudara? Apalah gunanya semua jabatan milik saudara? Apalah gunanya semua perusahaan di dunia ini milik saudara, tapi saudara kehilangan nyawa? Lalu dengan apa saudara bisa menikmati itu semuanya? Untuk apa itu semuanya ada pada kita? Itu sangat menentukan supaya kita bisa menjawab dan bisa memeriksa kembali ketika kita hidup di dunia ini, apa yang sebetulnya sedang kita cari. Tuhan mengajarkan kepada kita dengan berbagai bahasa yang dipakainya. Yang pertama, dalam kitab Kolose 3 ayat 1, mengajarkan kepada kita, cari perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Sehingga saudara bukan menjadi pemilik atas dunia ini, tapi menjadi pemilik atas apa yang di atas. Ketika berbicara tentang yang di atas, itu berbicara tentang di mana Allah berdiam, di mana kita nanti akan berada saat kita sudah menyelesaikan pertandingan iman di dunia ini. Itu yang pertama. Cari perkara yang di atas. Yang kedua, di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11, Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hal yang sama ditulis dalam Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Poin yang kedua, yang penting kita cari dalam hidup ini, cari Tuhan, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan cari Tuhan? Cari kehendaknya, cari apa yang Dia mau, cari apa yang berkenan di hatinya.
Dan yang ketiga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa apapun yang kita cari, yang nomor satu harus Tuhan. Apapun yang kita cari, pastikan itu semuanya menolong kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Apapun yang kita cari, pastikan itu semuanya menolong kita menerima berkat daripada Tuhan. Dan apapun yang kita cari, dia tidak pernah melebihi daripada pencarian kita terhadap Tuhan itu sendiri. Saudara boleh mencari berkat Tuhan, tapi jangan sampai berkat Tuhan menggantikan tempatnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada saudara hari ini, apa yang engkau cari? Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Salam.